India is still recovering from a dwindling second wave of COVID-19 infections. It may only have a few months more before a third wave threatens to completely overwhelm the country's healthcare system. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Jumlah angka kematian harian lebih tinggi dari Malaysia yang mencapai 100 kasus lebih. Menggunakan masker bagi penduduk, kalau dimungkinkan double masker untuk meminimalkan tadi paparan virus pada level atau viral load yang cukup untuk bisa menularkan. Border control menjadi penting. Menjaga arus keluar masuk penduduk di wilayah itu menjadi alat utama untuk menghindarkan penyebaran COVID masuk ke wilayah itu. Dalam kondisi seperti itulah kami berharap seluruh mekanisme yang ada kita bisa aktifkan, termasuk mekanisme alternatif seperti screening pada tingkatan paling awal secepat-cepatnya untuk mendeteksi dan membendung penyebaran COVID-19. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam sehat. Perkenankan untuk pertama kali saya sampaikan dukungan kami dari UKSW kepada ibu bapak saudara-saudara sekalian. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat, walaupun kita tahu makin banyak penduduk negeri ini di sejumlah kota yang menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 ini bertambah-tambah jumlahnya yang menderita COVID-19. Perkenankan kami juga menyampaikan sikap prihatin kami dan empati yang mendalam khususnya kepada mereka yang akibat COVID-19 lalu mendapatkan keadaan kesehatan dirinya yang memburuk dan mungkin ada yang lebih buruk dari yang dibayangkan kita semua. Karena kita melihat keadaan bahwa di rumah-rumah sakit berbagai fasilitas tampak terpakai secara penuh. Bed occupancy rate mencapai level yang tidak terbayangkan, di atas 90%, bahkan ada yang sudah lebih dari 100%. Dan karenanya menerima pasien-pasien COVID-19 yang tidak lagi sekedar menempati bed yang ada, tetapi di rumah sakit tertentu sudah ditambahkan bed yang tambahan yang untuk menampung mereka yang karena keadaannya mau tidak mau membutuhkan layanan rumah sakit. Kami sekali lagi bersimpati, berempati pada keadaan ini dan mengharapkan kita semua berada dalam keadaan sehat. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya berada di lingkungan kampus UKSW. Saya berada di antara gedung Balairung Universitas, kemudian di belakang saya adalah gedung A, sebuah gedung lama dari universitas ini. Jika Bapak Ibu dapat menyaksikan dalam kamera ini, sedang berlangsung upaya pencegahan, upaya membendung penyebaran COVID-19 termasuk di lingkungan UKSW. Sedang terjadi antrian untuk mengikuti screening COVID-19 dengan menggunakan peralatan Genos, apa yang kami anggap menjadi satu langkah preventif atau menjadi satu langkah pencegahan sedini mungkin
kemungkinan penyebaran COVID-19 di lingkungan kita, teristimewa bagi kami di lingkungan UKSW. Kita melihat bahwa secara nasional kita sudah mencapai angka penyebaran 21.000 penduduk positif COVID-19 per hari, setelah sebelumnya 20.000. Sebuah lonjakan yang luar biasa dan teristimewa terjadi di provinsi utama di Pulau Jawa, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Walaupun juga di provinsi-provinsi yang lain kita juga melihat angka yang meningkat dari kondisi sebelumnya. Kita tahu bahwa tidak semua provinsi, tidak semua wilayah berkondisi sama seperti itu. Oleh karena itu, saya kira Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini secara nasional tentu setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan PPKM tingkat mikro maupun juga makro atau antar wilayah, ini menjadi penting bagi kita untuk melihat kondisi di masing-masing wilayah. Wilayah-wilayah yang menurut kami kondisinya bukan lalu tidak ada COVID, tapi kondisi yang relatif rendah angka penyebarannya, tentu harus diperlakukan relatif berbeda dari wilayah-wilayah yang tinggi penyebaran internal di daerah itu. Di daerah-daerah yang rendah kami berpikir bahwa border control menjadi penting. Menjaga arus keluar masuk penduduk di wilayah itu menjadi alat utama untuk menghindarkan penyebaran COVID masuk ke wilayah itu. Oleh karena itu, seluruh mobilitas penduduk keluar dari wilayah masuk ke wilayah itu harus dikontrol dengan relatif ketat pada masa-masa seperti ini, agar misalkan penduduk setempat yang melakukan perjalanan ke luar kota berinteraksi atau berhadapan dengan kemungkinan terpapar COVID-19, entah melalui mekanisme yang hari-hari ini kita jumpai makin mudah virus SARS-CoV-2 ini menyebar, terutama pada varian-varian baru seperti varian Delta. Diungkapkan bahwa perjumpaan yang pendek telah memungkinkan droplets yang keluar dari seseorang itu mudah terpapar, mudah masuk, dan karenanya menginfeksi orang yang hanya beberapa detik atau dalam menit yang pendek itu atau sangat pendek tertular COVID-19. Oleh karena itu siapapun mungkin terpapar virus ini, teristimewa di wilayah-wilayah yang telah mencapai viral load yang tinggi, sehingga mudah penyebaran ini terjadi. Oleh karena itu, pada daerah-daerah yang tadi kami pandang relatif rendah, maka langkah yang diperlukan adalah border control untuk memungkinkan orang-orang di dalamnya tidak mendapatkan diri mereka berkemungkinan terpapar COVID-19 karena mobilitas penduduk keluar dan masuk wilayah itu. Namun di wilayah-wilayah yang memang sudah tinggi angka penyebaran perharinya, maka langkah-langkah sebagaimana yang telah pemerintah keluarkan menjadi penting untuk kita semua taati. Menggunakan masker bagi penduduk, kalau dimungkinkan double masker untuk meminimalkan tadi paparan virus pada level atau viral load yang cukup untuk bisa menularkan. Demikian juga jaga jarak, rajin mencuci tangan dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi mekanisme pertahanan diri dari setiap kita untuk menghindarkan diri terpapar virus ini. Namun kami juga berharap bahwa di kota-kota, kabupaten atau wilayah-wilayah yang sangat tinggi angka penyebarannya, maka langkah-langkah penanganan dengan sistem 3T yang ada untuk membendung secepat-cepatnya laju penyebaran yang terus meningkat ini harusnya menjadi mekanisme kolektif, mekanisme struktural, mekanisme
dalam satu sistem pencegahan yang kami berharap makin ditingkatkan efektivitasnya. Apa yang tadi saya sampaikan bahwa di gedung A sedang berlangsung tes genos, ini adalah upaya untuk mengaktifkan proses deteksi seseorang terpapar COVID-19 atau tidak. Kemudian itu menjadi dasar bagi kita semua untuk melakukan secepat-cepatnya isolasi, tindakan mengisolasi orang-orang yang terdeteksi reaktif atau positif pada alat-alat screening atau dengan menggunakan alat screening yang ada sebelum mereka secara formal direkomendasikan dan karenanya mengikuti testing swab PCR yang merupakan alat atau mekanisme konfirmasi final yang hari-hari ini kita semua andalkan. Namun kami memahami bahwa dalam kondisi terjadi peningkatan jumlah angka penyebaran per hari dan karena itu jumlah kontak erat dari orang-orang positif meningkat dari hari ke hari, maka pusat-pusat layanan testing pun mengalami suatu lonjakan pengunjung untuk minta dilakukan testing. Dan ini juga menjadi tempat-tempat yang pada dirinya akhirnya juga membahayakan pengunjung. Karena mereka yang datang adalah mereka yang berkemungkinan telah terpapar virus SARS-CoV-2 tetapi belum bergejala atau belum terdeteksi secara final yang bersangkutan adalah orang positif. Oleh karena itu terjadi percampuran orang di lokasi-lokasi testing sehingga ini bisa menjadi satu mekanisme atau jalur baru penyebaran COVID-19 karena banyak orang berbondong-bondong harus mengkonfirmasi apakah dirinya terpapar SARS-CoV-2 atau terkena COVID-19 atau tidak. Oleh karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kepada pemerintah daerah kami mendorong untuk diaktifkan kembali mekanisme screening pada level yang lebih rendah untuk menjadi alat atau pegangan sementara melakukan tindakan isolasi dan juga bila mana dimungkinkan alat untuk melakukan treatment. Apakah treatment mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan medikasi alternatif yang ada, berbagai ramuan herbal yang dipandang dapat membantu menaikkan imun tubuh, maupun juga dapat dibantu oleh sistem kesehatan yang ada melalui puskesmas untuk menyuplai obat-obatan yang diperlukan, karena kita harus berkejar-kejaran dan sedapat mungkin mendahului mekanisme virus ini untuk menularkan dari satu orang kepada orang yang lain. Oleh karena itu, bila mana tempat testing formal, apakah itu swab antigen ataupun swab PCR yang saat ini sedang mengalami tumpukan pengunjung dan layanannya menjadi sedemikian rupa mengalami perlambatan, kami berharap bahwa langkah-langkah alternatif untuk segera membendung kemungkinan arus penyebaran COVID-19 ini dapat dilakukan. Kami di Satya Wacana juga menghadapi situasi itu. Kota Salatiga adalah salah satu kota yang mengalami lonjakan angka penyebaran harian dari lazimnya di bawah 10, kemudian meningkat 20, 30, 40. Saat-saat ini di Kota Salatiga angka penyebaran hariannya adalah bisa mencapai 100-an, bahkan pernah mencapai angka 200 per hari. Ini sebuah lonjakan yang sangat signifikan, dan dari data yang ada kami melihat bahwa penyebaran sudah terjadi secara relatif merata antar wilayah. Di dalam satu wilayah saja sudah antar rumah itu terjadi penyebaran, sehingga menjadi relatif sulit untuk memastikan siapa terpapar virus COVID-19, siapa tidak. Dan oleh karena itu, bila mana ketidakhati-hatian ini terjadi pada setiap kita,
kita menganggap bahwa teman kita kemungkinan tidak terpapar COVID-19, kita berinteraksi seperti biasa, kadang-kadang lepas masker misalkan di tempat-tempat sosialisasi, di kafetaria misalkan, atau di lokasi-lokasi di mana kita masih bisa kadang-kadang menganggap bahwa keadaan aman, maka duduk berdekatan, bercerita atau kadang-kadang bernyanyi bersama, droplets keluar di masa seperti atau situasi seperti itu. Lalu tadi dikiranya temannya negatif, tetapi sesungguhnya temannya adalah orang tanpa gejala, sehingga droplets yang keluar kemudian memapar yang bersangkutan dan karenanya juga terkena COVID-19. Ini mekanisme yang kami pandang sangat mungkin terjadi hari-hari ini, sehingga seolah-olah penyebaran tidak kita ketahui secara pasti dari sumber mana terjadi seseorang kena. Cukup banyak seperti yang kami sampaikan pada video yang lalu, dari data yang ada hanya disebutkan suspek. Itu berarti bahwa orang itu bergejala pada jenis-jenis gejala tertentu, mulai dari pilek, kemudian sakit kepala, dan sampai kepada misalkan hilang rasa, hilang kemampuan membaui. Nah, ini sudah menunjukkan tanda-tanda COVID-19, sehingga orang tersebut bisa diduga telah tertular COVID-19, tetapi belum ada alat memastikan kondisi tersebut terkonfirmasi positif atau tidak. Nah, cukup banyak yang tanpa gejala, dan karena itu tadi relatif tidak hati-hati dan karenanya berinteraksi seperti biasa dan menjadi satu bentuk jalur atau mekanisme penyebaran yang tidak dipahami oleh yang menyebarkan maupun yang tertular SARS-CoV-2 COVID-19 ini. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, ketika terjadi penyebaran merata di dalam satu wilayah antar rumah, maka kita dapat membayangkan penyebaran internal dalam rumah tangga. Angka di Kota Salatiga misalkan satu rumah tangga dari hasil konfirmasi PCR test 3 sampai 5 anggota rumah tangga ada yang seperti itu tertular COVID-19 secara atau hampir bersamaan waktunya, paling tidak waktu konfirmasi testingnya bersamaan, sehingga kita seolah-olah baru tahu satu keluarga terkena. Kalau kita memahami mekanisme penyebaran COVID-19, maka ini pasti membutuhkan waktu untuk seseorang terkena terlebih dahulu kemudian menyebarkan kepada orang lain, kecuali orang-orang tertentu berada secara bersama-sama untuk waktu yang cukup lama dalam ruangan tertutup, melakukan percakapan misalkan tanpa masker, droplets menyebar atau tersebar di seluruh ruangan, lalu semua orang atau hampir semua orang di dalam ruangan itu terpapar SARS-CoV-2 ini dan kemudian menderita COVID-19. Itu dapat terjadi, tetapi lazimnya terjadi penularan antar orang dan itu membutuhkan waktu. Dan bila mana tadi data menunjukkan bahwa dalam satu rumah tangga 4-5 orang terkena sekaligus, ini menunjukkan ada kemungkinan keterlambatan deteksi kita, sehingga di dalam satu rumah tangga kita sudah tidak sempat mencegah penyebaran kepada anggota keluarga yang lain, tahu-tahu semua sudah terkena COVID-19 di dalam rumah-rumah tangga itu. Dan data menunjukkan bahwa fenomena seperti ini lebih dari 1, lebih dari 2, 3 ini terjadi di beberapa rumah tangga sekaligus. Ini mungkin bukan hanya fenomena di Kota Salatiga, tetapi fenomena di kota-kota lain yang tinggi angka penyebarannya. Itu berarti bahwa COVID-19 sudah sedemikian rupa menjalar dan menjadi suatu persoalan yang merata di wilayah tersebut. Nah, dalam kondisi seperti itulah kami berharap seluruh mekanisme yang ada kita bisa aktifkan, termasuk mekanisme alternatif seperti screening pada tingkatan paling awal secepat-cepatnya untuk mendeteksi dan membendung penyebaran COVID-19. Ini kami lakukan bagi warga UKSW agar penyebaran yang terjadi di lingkungan keluarga warga UKSW ini tidak menjadi atau dibawa masuk ke dalam kampus dan menjadi penyebaran internal di dalam kampus.
Kami berharap itu tidak terjadi, karena begitu itu terjadi maka warga kampus yang terkena oleh temannya akan membawa ke dalam rumah tangganya lagi atau tempat tinggalnya, mahasiswa misalkan kos-kosan, dan ini akan membuat penyebaran ini sulit kita kendalikan dari hari ke hari. Kita tentu tidak membayangkan, tidak menginginkan kondisi lebih buruk terjadi pada kita, tetapi saya kira kita semua harus mengantisipasi kemungkinan buruk itu dapat terjadi. Oleh karena itu kami mendorong pemerintah untuk dapat menggerakkan berbagai macam sumber daya yang ada, termasuk untuk testing dengan menggunakan genos, dengan menggunakan rapid antibody, hanya untuk screening awal dan tindakan secepat-cepatnya membendung penyebaran COVID-19 sebelum segala sesuatu terlambat, karena tadi mekanisme testing formal, konfirmasi melalui tes PCR itu hari-hari ini sedang mengalami congestion, mengalami suatu penumpukan, dan karenanya mengalami perlambatan dalam mekanisme pengambilan sampel, ekstraksi testing di laboratorium dan kemudian sampai hasil dikeluarkan oleh otoritas setempat, Satgas COVID-19 atau Dinas Kesehatan di masing-masing kota kabupaten. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, dari kampus UKSW kami berupaya untuk sedapat mungkin memberikan dukungan kami kepada kondisi yang ada ini agar dapat dibendung melalui wacana yang kami angkat, masukan-masukan atau rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan, demikian juga langkah-langkah aktif yang kami lakukan. Kami tadi juga mendorong untuk digunakannya medikasi alternatif herbal untuk dapat dikonsumsi oleh warga masyarakat di dalam situasi yang tidak mudah ini, sehingga setiap kita dapat memiliki mekanisme pertahanan tubuh yang baik, imun tubuh yang lebih kuat, lebih tinggi untuk berhadapan dengan kemungkinan paparan COVID-19. Demikian dari kami untuk kesempatan kali ini. Kami berharap kita semua tetap jaga kesehatan dan saling menolong sehingga kita dapat mengatasi situasi sulit ini, membuatnya kembali terkendali, dan karenanya membuat kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas sebagaimana layaknya, sebagaimana biasanya, walaupun tetap dengan menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan menolong kita semua diluputkan dari COVID-19. Tuhan memberkati kita.